Hari ini kita akan diskusi mengenai hazard identification and risk assessment. Jadi pada dasarnya ini apa suatu yang memang harus kita lakukan ya ketika kita berada di area tempat kerja kita. Terlebih nantinya ini juga bisa diaplikasikan di kehidupan kita, di rumah, di misalkan di sekolah, di kampus dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi bahaya yang ada di area sekitar kita, lalu setelah diidentifikasi kita lakukan risk assessment, gitu ya. Hari ini kita akan diskusi mengenai hal ini. Banyak hal yang harus akan kita diskusikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dadang Samsul Bahri. Ini ada nomor telepon, bisa untuk diskusi, bisa untuk apa namanya konsultasi ya. Kita berteman saja ya. Silakan, ada nomornya. Ya betul, saya CMS Deputy Manager di PT South Pacific Viscose. Ini perusahaan yang ada di Jawa Barat ya, terutama di Purwakarta. Um, saya sebagai lead auditor juga untuk ISO 45001, lalu SMK 3 auditor juga, accident investigator, TOT BNSP, dan aktiga umum, serta ERT member gitu ya. Seperti yang dilihat, saya berada di depan fotonya, saya berada di depan fire truck gitu ya. Ini bagian dari aksi sebagai ERT member. Baik, Bapak Ibu, agenda kita hari ini seperti judulnya, yang pertama adalah hazard identification. Nanti kita akan melihat apa sih bahaya itu, begitu ya. Bagaimana cara mengidentifikasinya, apa saja yang harus kita lakukan saat melakukan identifikasi. Lalu setelah itu, setelah bahayanya kita identifikasi, lalu langkah selanjutnya adalah melakukan risk assessment. Jadi dari bahaya tersebut yang sudah kita identifikasi, kita lakukan asesmen risikonya. Kalau di ISO 45001, selain risiko, jadi ada juga nanti kita assessment opportunity-nya. Nanti itu kita diskusikan. Nah, agenda terakhir adalah eliminating the hazard. Jadi bahaya sudah kita identifikasi, risiko sudah kita assessment, lalu langkah terakhir adalah bagaimana kita mengkontrol bahaya tersebut, bagaimana kita mengeliminasi bahaya tersebut, atau setidaknya kita mereduce risikonya, begitu ya. Kalau misalkan bahayanya tidak bisa dihilangkan, minimal kita bisa mereduce, merendahkan risikonya, gitu ya. Ini agenda kita. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa definisi. Definisi ini kita ambil dari ISO 45001. Mungkin memang ada beberapa dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tapi ini lebih cenderung ke ISO 45001. Bapak, Ibu, yang pertama adalah injury and ill health ya. Kadang-kadang di lapangan itu nanti kita akan banyak bertemu dengan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan injury and ill health. Ini fakta ya di lapangan. Kadang-kadang beberapa rekan-rekan di lapangan itu mereka hanya aware terhadap injury. Itu kadang-kadang identifikasi bahayanya itu tidak berhubungan dengan ill health. Padahal itu juga sangat penting ya. Jadi ini yang mohon jadi perhatian. Nah, injury and ill health ini adalah dampak dari secara fisikal dan mental. Jadi nanti kalau kita misalkan melakukan identifikasi bahaya, kita lihat apakah dampak dari bahayanya tersebut itu bisa mempengaruhi, bisa menyebabkan orang itu terluka atau orang itu sakit. Begitu ya. Jadi nanti fokusnya itu kedua, injury dan ill health. Gitu ya. Ini kesehatan, pendengaran dan sebagainya. Ada juga di perusahaan, ya, di beberapa area perusahaan itu mereka sudah concern terhadap bahaya yang berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi mereka sering melakukan pelatihan, training, atau mereka mengidentifikasi bahaya yang berhubungan dengan ilmu atau kesehatan mental, gitu ya.
Lalu sesuai judulnya hazard identification, hazard itu sendiri adalah source itu sumber yang bisa berpotensial untuk menyebabkan terluka dan ill health. Jadi ingat ya, jadi yang akan kita identifikasi itu bahayanya itu sesuatu atau sumber yang bisa menyebabkan seseorang itu injury dan ill health. Kadang-kadang seperti mengidentifikasi bahaya yang bisa menyebabkan orang sakit gitu ya. Kadang-kadang kita lupa. Makanya kita di training ini, di workshop ini kita nanti kita diskusi lebih panjang bagaimana cara kita terhadap polusi uh, environmental. Gitu ya, ini definition. Lalu selanjutnya uh, langkah pertama adalah hazard identification. Seperti yang tadi kita tahu, hazard itu adalah sumber artinya apapun itu ya yang bisa berpotensial menyebabkan injury dan ill health. Saya sedikit menerangkan di sini. Jadi ini memang kewajiban perusahaan untuk mengidentifikasi bahaya. Jadi intinya seperti ini. Anggap saja perusahaan itu sebuah rumah, ya. Di rumah itu sebagai pemilik rumah, sebagai orang yang tinggal di rumah, kita harus tahu bahayanya apa saja yang ada di sana. Nah, makanya kita harus identifikasi the hazard. Nah, pengertiannya secara bahasa ya source yang bisa berpotensial sumber apapun itu yang berpotensi untuk menyebabkan injury dan ill health tadi sudah jelas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, um, ini ada gambar sudah terlihat ya gambar ya. Ini ada gambar buaya, lalu ada gambar orang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita analogikan bahaya itu sebagai buaya. Anggap ini gambar buaya ya sedang menganggap. Nah, kenapa buaya ini kita sebut bahaya? Karena dia berpotensi seperti di atas ini ya, potensial to cause injury. Karena si buaya ini berpotensi bisa menyebabkan injury. Injury terhadap siapa? Injury terhadap kita sebagai reseptor. Jadi kita mengenalkan hazard sebagai bahaya ini ya, si buaya ini. Lalu reseptor itu siapa? Reseptor adalah kita sebagai manusia. Karena di ISO 45001 itu uh, bicaranya tentang keselamatan manusia, tidak keselamatan mesin dan sebagainya. Kita bicara keselamatan manusia. Nah, satu-satu ya. Bagaimana kita memahami hazard dan bagaimana kita membedakan antara hazard dengan risiko. Ya, ini penting ya. Hazard itu sesuatu yang berpotensi untuk melukai atau membuat kita sakit. Kenapa analoginya adalah buaya? Karena kita lihat buaya memiliki gigi yang sangat kuat. Itu berpotensi ya kita digigit. Buaya punya cakar yang hebat. Buaya punya badan yang dan insting yang bisa memangsa. Gitu. Nah, kita sebut hazard. Ini adalah hazard. Jadi kita fokus di hazard. Ada pertanyaan. Apabila buaya ini kita simpan di gurun pasir, pertanyaannya adalah apakah tetap buaya ini sebagai hazard atau tidak? Nah, nanti kita diskusikan. Ya, apakah si buaya ini kalau kita simpan di padang pasir atau dimanapun sebagai bahaya atau bukan? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau si buaya ini didekatkan dengan manusia atau reseptor, apakah ini tetap bahaya? Itu pertanyaannya ya. Nah, ini hanya analogi. Buaya ini bisa dianalogikan sebagai hazard karena memang berpotensi untuk melukai. Banyak di lapangan, di tempat kerja yang berbahaya bagi reseptor, bagi manusia. Nanti kita bisa lihat kategori-kategori bahaya berdasarkan keterangan yang simpel gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika hazard ini atau bahaya ini bertemu dengan reseptor, bertemu dengan penerima bahaya manusia, maka akan timbul risiko. Begitu ya.
Saya ulangi sekali lagi, ketika bahaya berdekatan dengan reseptor atau sebaliknya reseptor berdekatan dengan bahaya, maka akan timbul risiko. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah no hazard, no risk. Makanya di kontrolnya itu adalah eliminating the hazard. Nanti terakhir kita akan bicara mengenai kontrol, karena tidak ada hazard, tidak ada risiko. Begitu ya. Hazardnya tidak bisa dihilangkan, kalau misalkan tidak bisa dieliminasi, nanti ada kontrol yang lain. Begitu ya. Menarik Bapak dan Ibu, di atas ini ada sebuah ungkapan lah ya, di hazard recognition. Hazard are everywhere. Benar nggak? Ini betul nggak? Karena kalau kita tinggal, saya ulangi, hazard are everywhere. Karena kalau kita tinggal atau kita berada di area kerja, bahaya itu ada di mana-mana. Kita sepakat itu. Bahaya listrik dan macam-macam sebagainya. Itu pasti ada. Tapi kalau risiko itu tidak terlihat, ya. Karena risiko nanti kita lihat seberapa sering kita bertemu dengan bahaya ini, seberapa parah tingkat efek dari bahaya kalau kita ketemu dengan bahaya ini. Itu ya. Nah, ini hanya analogi saja, Bapak dan Ibu, bagaimana kita memahami, membedakan antara hazard dan risiko. Itu ya, bahaya berpotensi untuk melukai atau membuat orang sakit, reseptor. Ketika bahaya ketemu dengan reseptor, ini akan membuat risiko, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, ini adalah type of hazard. Ini ada hanya sebagai panduan saja untuk memudahkan kita memahami bahaya apa saja yang ada di area kerja kita. Itu ya, sekali lagi, ini hanya panduan. Kalau kita bisa melihat Permen nomor 5 2018, silakan di sana juga ada apa faktor-faktor fisika, kimia dan sebagainya. Nah, ini will of hazard, kita sebut will of hazard. Ini hanya panduan saat kita ke lapangan, bagaimana cara mengidentifikasi bahaya di lapangan. Kita mulai dari sisi paling atas kanan. Mechanical hazard, saya pikir ini clear. Ini mechanical hazard ini bahaya-bahaya yang berhubungan dengan contohnya perputaran mesin ya di sini. Contoh perputaran mesin, contoh misalkan benda-benda bergerigi yang berputar, itu mechanical hazard. Lalu di bawahnya ada electrical hazard. Saya pikir ini clear juga. Electrical hazard pasti ada di mana-mana, entah itu di office, di kantor, entah itu di area kerja, control room, gitu ya. Itu ada, pasti ada electrical hazard. Jadi saat kita melihat bahaya itu, kita jangan melihat bahaya itu aman, jangan melihat risikonya. Bahaya itu tetap bahaya, ya. Walaupun itu misalkan sudah terkontrol, tapi kita harus harus tetap aware bahwa bahaya itu tetap bahaya, gitu ya. Ini electrical hazard, ini pressure hazard. Ini pressure hazard ini contohnya misalkan tabung bertekanan, begitu ya. Lalu ban mobil itu juga bertekanan pressure ya. Tangki-tangki. Lalu yang sederhana misalkan di ruangan office, apakah ada pressure hazard? Biasanya ada. Contoh misalkan tabung apar, alat pemadam api ringan, itu ada hazard pressure hazard ya. Oke, selanjutnya adalah temperatur hazard. Temperatur hazard ini bisa dibagi dua, ada yang hot, ada yang panas, ya, ada yang dingin ekstrim. Jangan salah, di beberapa area, di beberapa pabrik itu ada area yang memiliki bahaya temperatur dingin yang ekstrim, gitu ya. Lalu ada chemical hazard, saya pikir ini jelas. Banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan chemical, menggunakan cairan kimia dan sebagainya, maka itu dikategorikan sebagai chemical hazard. Selanjutnya adalah biological hazard. Biological hazard ini sebagai contoh misalkan ada tikus, bakteri, nyamuk, ular, itu dikategorikan juga sebagai biological hazard. Atau apa tikus tadi, hewan-hewan yang berbahaya juga bisa dikategorikan sebagai biological hazard. Kejadian yang fenomena di 2019 apa? COVID ya. Nah, itu sebagai salah satu biological hazard.
Oke, radiasi ini ya jelas bahaya radiasi bisa dari tadi menarik di awal Pak Arif menyampaikan tentang radiasi juga ya, tentang komputer dan lain sebagainya. Nah, ini juga di beberapa pabrik yang bekerja dengan radiasi juga ada, begitu ya. Ini bisa dikatakan sebagai bahaya radiasi. Oke, sound ini suara, bahaya suara. Lalu gravity hazard ini bisa bahaya jatuh dari ketinggian, jatuh dari sesama sama level, atau ada equipment atau barang yang berpotensi jatuh, itu juga gravity hazard. Oke, motion hazard ini lebih ke gerakan, aktivitas forklift, aktivitas truk dan sebagainya. Oke, nah, ini motion hazard dan sebagainya. Lalu ergonomik, tadi juga Pak Arif memberikan safety induction berhubungan dengan ergonomic hazard. Ya, ini kesesuaian tubuh kita dengan alat atau dengan equipment yang ada ya, berulang-ulang gitu ya. Terus melakukan aktivitas dengan posisi yang tidak nyaman. Ini menarik tadi ya. Ini berhubungan dengan ill health juga. Ill health yang berhubungan dengan mental health. Jadi psikohazard. Psikohazard ini psychological hazard, lebih tepatnya psychological hazard ini contoh misalkan harassment, ya. Harassment itu apa? Kekerasan fisik, kekerasan ya. Nah, ini bisa diidentifikasi di area-area kerja. Bahkan beberapa perusahaan sudah melakukan training-training yang berhubungan dengan mental health ini. Oke, ini sebagai acuan ketika nanti di lapangan untuk melakukan identifikasi bahaya. Sekali lagi ini hanya panduan. Nanti ini untuk memudahkan saat kita ke lapangan agar kita ingat, oh ternyata di area ini ada bahaya mechanical, ada bahaya electrical dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini hanya panduan. Bapak dan Ibu sekalian, bahaya ini bisa kita lihat di aktivitas pekerjaan, bisa kita identifikasi di area kerja, bisa kita identifikasi dari equipment, tools gitu ya, bangunan, apapun yang ada di tempat kerja, apapun yang ada di lingkungan kerja kita bisa identifikasi bahaya. Nah, baiknya saat melakukan identifikasi bahaya, saran saya kita untuk memudahkan dan efektivitas di lapangan, kita menggunakan flowchart yang sudah ada di area kerja tersebut. Maksudnya apa? Setiap area kerja, setiap divisi kerja itu mereka pasti punya flowchart. Flowchart itu contoh misalkan flow prosesnya ya, flow prosesnya itu misalkan contoh dari A sampai Z. Nah, jangan sampai kita tidak melakukan identifikasi bahaya di area tersebut. Artinya ada area yang terlewat. Nah, kita menggunakan flowchart. Kita menggunakan flow proses dari area tersebut. Contoh misalkan area A itu flow prosesnya A, B, C, D, 1, 2, 3. Nah, setiap proses-proses tersebut kita identifikasi bahaya. Misalkan di situ ada di area mana, ada equipment-nya apa, ada aktivitas apa, bahayanya apa. Begitu ya. Kita identifikasi, kita bikin list, kita bikin report untuk itu. Kurang lebih seperti itu. Satu hal lagi, untuk bahaya, kadang-kadang bahaya itu memang ada yang terlihat, ada yang hidden hazard. Nah, hati-hati kalau saat kita melakukan identifikasi di lapangan, kadang-kadang kita akan melewati hidden hazard, gitu ya. Nah, hidden hazard kita harus sering berlatih, kita harus sering ke lapangan, kita harus sering melakukan asesmen di lapangan, mengidentifikasi bahaya. Insya Allah kedepannya kita akan melihat bahaya-bahaya tersebut dengan mudah, begitu ya. Selain hidden hazard, juga ada area-area biasanya area-area tertutup. Kalau misalkan rekan-rekan sedang melakukan identifikasi bahaya, masuk ke area-area yang tertutup tersebut.
Silahkan identifikasi. Ada bahaya apa di sana? Ada kemungkinan potensi apa aja yang ada di sana. Oke, kita lanjutkan. Lalu ini contoh hazard identification process. Biasanya kita melakukan identifikasi bahaya itu dengan kendaraan apa. Nah, ini beberapa kendaraan. Biasanya kita pertama itu dari job safety analysis, ya. Tergantung kebutuhan sebetulnya. Kalau misalkan kebutuhan industri untuk skala besar dan melihat hazardnya apa namanya sangat banyak dan sebagainya, kita ada metode-metode lainnya. Kita beberapa contoh ini seperti aja ya. Job safety analysis. Job safety analysis ini sebenarnya breaking down ya. Jadi ini lebih detail, kita lebih ke individu-individu, lebih detail siapa melakukan apa, bahayanya apa, kontrolnya apa. Ini mulai dari mulai A sampai Z ya. Dari mulai misalkan persiapan, dari mulai mempersiapkan dokumen, dari mulai transportasi, dari mulai lifting sampai selesai. Ini biasanya disajikan dalam sebuah JSA atau Job Hazard Analysis ya. Sebenarnya ini hanya metodologi, silakan saja kita bisa menggunakan apa saja, bisa HAZOP misalkan, atau VMIA, atau checklist and form, tapi rata-rata biasanya di beberapa area kita untuk yang sederhana itu bisa menggunakan checklist dan form. Ya, checklist dan form ini biasanya dia menganalisa, mengidentifikasi bahaya itu berdasarkan tempat-tempat kerja, berdasarkan divisi-divisi, berdasarkan lokasi, berdasarkan equipment yang ada di sana gitu ya. Lalu bisa juga kita berdasarkan review dokumen ya. Contoh di sini ada SDS review. Jadi kita kita apa melakukan review, melakukan identifikasi bahaya dari mereview dokumen yang sudah ada. Contohnya SDS gitu ya. Karena misalkan kita akan mendatangkan bahan kimia, otomatis dari pembuat bahan kimia tersebut dia akan melampirkan SDS. Nah, kita bisa mereview SDS tersebut untuk mengidentifikasi bahaya. Ya, biasanya ada 17 section kalau tidak salah ya, 17 section itu untuk SDS, dan kita bisa menganalisa bahayanya apa bagi kesehatan, bagi lingkungan, bagi orang, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara penanganan saat kebakaran, itu ada. Kita bisa review. Artinya untuk mengidentifikasi bahaya, kita bisa mereview dokumen, salah satu dokumen. Contohnya adalah SDS, gitu ya. Lalu ada juga observasi ke lapangan. Ini bagus. Jadi misalkan kita menugaskan semua karyawan untuk melakukan observasi ke lapangan saat menemukan potensi bahaya, saat menemukan kondisi tidak aman, saat menemukan bahaya, itu di list atau itu dilaporkan. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita mengidentifikasi bahaya dengan cara observasi di lapangan, gitu ya. Atau juga bisa melakukan dengan safety survey ya, atau near miss reporting. Nah, ini sama, kurang lebih sama dengan observasi tadi, near miss reporting. Jadi kita punya aplikasi, semacam aplikasi yang memudahkan semua orang bisa melaporkan, semua orang bisa mengidentifikasi dan melaporkannya, terutama dengan near miss ya, atau safety observasi. Lalu safety survey and questionnaire, jadi kita bisa menyebarkan survei, kita menyebarkan questionnaire, bentuknya sekarang udah canggih-canggih ya, bisa dengan aplikasi atau apapun itu gitu ya. Lalu ada brainstorming and group discussion. Jadi beberapa departemen, misalkan beberapa orang juga bisa melakukan mengumpulkan teman-teman gitu ya, untuk berdiskusi, untuk brainstorming ya. Misalkan membahas satu equipment, membahas satu proses pekerjaan. Nah, itu bisa juga kita mengidentifikasi lapangan. Lalu ada root cause analysis juga penting ya. Lalu atau kita bisa mendatangkan seorang ahli ya untuk konsultasi. Misalkan
kita punya alat baru, misalkan kita punya teknologi baru, nah karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya, kita bisa mendatangkan expert, kita bisa mendatangkan ahli-ahli di bidangnya untuk menganalisa, mengidentifikasi dan sebagainya. Atau external audit and inspection juga bisa. External audit and inspection juga bisa menjadi kendaraan kita untuk melakukan identifikasi bahaya gitu ya, dan lain sebagainya dan sebagainya. Yang terakhir misalkan ada predictive analytics, machine learning. Jadi beberapa perusahaan sudah menggunakan teknologi entah itu AI atau SAP gitu ya, untuk menganalisa, mengidentifikasi dan sebagainya. Bisa melalui penerimaan laporan-laporan dari karyawan atau analisa, alat-alat analisa dan sebagainya. Dan itu juga bisa sebagai alat untuk identifikasi bahaya. Lalu kendaraannya apa saja untuk identifikasi proses? Bisa karena mengidentifikasi bahaya ini tidak cukup satu kali, artinya ini continue. Kalau dalam proses ISO itu PDCA, Plan to Check Action, ini akan continue terus, maka bisa juga kita menggunakan regular inspection atau audit gitu ya. Regular inspection audit ini juga bisa kita gunakan sebagai wahana atau sebagai cara kita untuk mengidentifikasi bahaya. Karena bisa jadi bahaya itu yang asalnya tidak ada menjadi ada karena ada perubahan cuaca, misalkan karena ada perubahan teknologi, perubahan mesin dan sebagainya. Makanya regular inspection, audit itu harus selalu berputar. Namanya juga regular ya. Lalu selanjutnya employee training and improvement. Jadi melatih karyawan untuk mengetahui bahaya yang ada di sekitarnya, untuk aware terhadap safety, itu juga penting gitu ya. Ini sebagai salah satu cara perusahaan untuk improvement karyawannya ya, dengan cara training dan improvement sebagainya. Terus ada continuous monitoring ya. Biasanya ada dashboard untuk continuous monitoring itu. Contoh misalkan ada safety cross gitu ya. Safety cross itu dia bentuknya laporan, tapi berdasarkan harian gitu ya. Hari ini ada kecelakaan apa, warnanya merah, warnanya kuning dan sebagainya. Ini sebagai continuous monitoring. Bagaimana kita memonitor kondisi ya di sekitar lingkungan kerja, melihat key performance gitu ya, dilihat dari untuk continuous monitoring ini. Risk assessment tadi sudah diceritakan, emergency preparedness juga ya. Jadi kita bisa secara reguler melakukan emergency drill, melakukan pemeriksaan alat-alat alat-alat apa emergency kita dan sebagainya gitu ya. Ada feedback and communication ya. Di ISO 45001 juga ada season yang berhubungan dengan keterlibatan, konsultasi dan partisipasi karyawan. Jadi feedback and communication ini penting. Kita menerima manajemen menerima informasi, keterbukaan ya, menerima masukan, menerima ide, informasi dan sebagainya. Ini harus clear ya feedback and communication ini. Karena apa? Karena uh, karyawan kita di lapangan, mereka bisa jadi lebih tahu bahaya apa yang ada di sana. Mereka harus punya saluran informasi yang mudah, sehingga mereka bisa mudah menyampaikan bahaya apa yang ada di lapangan. Kurang lebih seperti itu ya. Manajemen review juga, ini penting, manajemen review. Jadi di manajemen review kita lihat potensi-potensi bahaya yang akan muncul dan sebagainya ya. Teknologi and tools tadi sudah disinggung bagaimana teknologi contohnya misalkan Power BI misalkan ya, untuk menampilkan dashboard dan sebagainya, contoh SAP dan sebagainya, itu salah satu teknologi untuk bagaimana kita bisa menganalisa, mengidentifikasi bahaya. Oke. Atau external resources itu tadi contoh misalkan expert ya, ahli dan sebagainya, itu juga kita bisa mengundang
mereka untuk memberikan informasi, menganalisa, mengidentifikasi bahaya. Oke, oke. Tadi identifikasi bahaya, lalu kita masuk ke risk assessment. Risk assessment, jadi risiko ini akan muncul saat bahaya bertemu dengan reseptor gitu ya. Nah, bahaya dengan reseptor bertemu lalu muncul risiko. Nah, risiko ini kurang lebih adalah hitung-hitungan bergabungan antara kombinasi antara likelihood itu seberapa sering berulangnya pekerjaan yang berhubungan dengan bahaya tersebut itu ya, dan tingkat keparahan dari injury atau ill health yang bisa menyebabkan kejadian tersebut. Jadi risiko itu, risiko risk assessment ini gabungan antara likelihood dan severity, kurang lebih seperti itu mudahnya, bahasa mudahnya seperti itu. Jadi gabungan antara likelihood, seberapa sering keberulangan kita bertemu dengan bahaya tersebut, dan severity, seberapa parah saat kita bertemu dengan bahaya tersebut gitu ya. Di sini ada lima penilaian, beberapa beberapa yang mudah sih, beberapa misalkan low, medium, high, bagi tiga aja ya. Karena juga contoh misalkan ini ada warna hijau, ini low, insignificant dan low. Lalu ada moderate, ada high, dibagi tiga juga ya. Nah, tapi di sini ada lima, severity 5 tahap, likelihood 5 tahap, dan risk ratingnya ada 5 juga gitu ya. Nah, beberapa perusahaan yang sudah memiliki teknologi, jadi tidak mereka sudah menggunakan SAP, contohnya misalnya ya. Jadi ini sudah akan otomatis menilai risk ratingnya saat kita memasukkan angka-angka severity, tingkat keparahannya, dan likelihood reoccurrence-nya, gitu ya, probability-nya. Nah, untuk severity, contoh di sini ada angka 1, ya. Severity itu mulainya dari insignifikan sampai ekstrim, ya. Kita bahas satu-satu. Contohnya misalkan nomor 1 itu insignifikan. Insignifikan ini adalah minor injury and ill health without lost time. Ya, jadi ketika ada bahaya yang berpotensi melukai atau berpotensi membuat orang sakit, kita lihat severity-nya, tingkat keparahannya nih. Apakah insignifikan? Insignifikan itu adalah minor injury atau ill health tanpa lost time. Lost time itu ada waktu hilang, ya, ketika terjadi kecelakaan dan menimpa seseorang, sehingga ada waktu hilang, orang itu tidak bekerja, harus berobat misalkan ya. Nah, itu kita sebut lost time. Itu ya. Kalau nilai 1 adalah insignifikan, tidak signifikan, artinya minor injury atau ill health tanpa lost time. Oke. Nomor 2 ada minor. Minor itu lost time accident. Jadi ini aksiden yang sudah menghilangkan waktu seseorang untuk berobat misalkan untuk sebagainya, dengan temporary disability dan occupational illness. Hanya temporary aja, misalkan tangannya tidak bisa digerakkan dan sebagainya, hanya temporary. Itu nilainya 2 ya. Ini berarti di sini. Oke. Lalu moderate itu lost time accident, ada aksiden yang bisa menghilangkan waktu dengan partial disability, gitu ya, dan occasional illness, ya. Lalu major ini lost time accident dengan permanent disability, dan terakhir adalah extreme. Extreme itu fatality. Tentu saja ini yang merah. Begitu ya. Lalu ini tingkat keparahan, ini likelihood to reoccur, ya. Artinya seberapa sering bahaya yang tadi kita identifikasi itu bertemu dengan orang. Misalkan itu bertemunya itu 1 kali dalam 20 tahun kurang lebih. Nah, itu rare. Oh, Pak, itu mah apa namanya? Kita ketemunya hampir setiap hari, berarti almost certain. Gitu ya.
Jadi um, keseringan kita bertemu dengan bahaya tersebut dicampur dengan severity itu nanti akan menghasilkan risk rating. Ya, jadi kurang lebih ini adalah rumusnya. Kita aplikasikan ya, contohnya ya. Contoh misalkan kalau severity-nya adalah insignifikan, ini berarti di sini. Lalu likelihood-nya rare, berarti ini insignifikan juga hasilnya, risk rating-nya, ya sama. Artinya apa sih insignifikan, risk rating, terus low dan ekstrim itu kita ada kurang lebih ini contohnya ya, contoh yang ada di aplikasi. Insignifikan ya risknya tuh signifikan. Low itu acceptable, artinya bisa kita terima si risikonya itu. Tapi harus ada mitigasi ya, and not is mitigation not required, nggak usah ada mitigasi gitu ya kalau risikonya low. Tapi kalau risikonya hasilnya moderat, acceptable, tapi harus ada kontrol ya. Terus diverifikasi dengan prosedur control are in place. Jadi harus dipastikan ketika kuning ya, ini moderat, ini acceptable sebenarnya, tapi harus ada kontrol tambahan, harus ada prosedur yang bisa mengontrol di lapangan ya. Tidak bisa kita membiarkan kuning ini tanpa kontrol, harus ada kontrol. Terlebih high dan ekstrim gitu ya. High ekstrim ini harus ada mitigasi, harus ada engineering dan administrative control dan sebagainya. Apalagi ekstrim ya, ekstrim unacceptable gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalkan kita setelah melakukan identifikasi bahaya, lalu melakukan risk rating, hasilnya itu adalah high dan ekstrim. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan kontrol. Nah, ini kontrolnya. Begitu ya. Nah, kontrolnya ini adalah hierarki kontrol. Gitu ya. Jadi hierarki ini semakin atas, yang A nih, ini semakin efektif. Ya, eliminate the hazard. Tadi di awal saya katakan no hazard, no risk. Gitu ya. Jadi tidak ada hazard, tidak akan ada resiko. Begitu ya. Tapi apakah bisa kita mengeliminate hazard di beberapa kasus kita bisa, tapi di banyak hal kita tidak akan bisa, gitu ya. Eliminate the hazard. Ada yang mengatakan kalau hazardnya kita eliminate, ya kita tidak akan bekerja, misalkan karena itu satu-satunya misalkan cara kerja mereka, cara kerja kita. Oke, lalu bagaimana kalau kita tidak bisa melakukan eliminate the hazard? Lakukan langkah B, C, D, E. Substitusi, ya, engineering control, administrative control, dan use adequate personal protective equipment. Gitu ya, untuk kontrolnya. Jadi memang kadang-kadang kita di lapangan itu langsung ke PPE, betul nggak? Biasanya ini mau tidak mau kita lakukan PPE. Karena apa? PPE ini kontrol yang paling murah, tapi tidak efektif. Karena kita harus banyak banyak mengontrol orang. Tapi saat eliminate the hazard ini paling efektif, tapi kadang-kadang ini paling mahal. Gitu ya. Eliminate the hazard, hilangkan hazardnya. Ini bisa kasusnya bermacam-macam eliminate hazard. Kadang-kadang kita bisa mengeliminate hazard, kadang kita tidak bisa. Gitu ya. Contoh misalkan kita menggunakan bahan untuk produksi, bahan itu salah satu-satunya tidak bisa dieliminate, mau nggak mau kita menggunakan bahan tersebut, gitu ya. Chemical misalkan ya. Nah, misalkan chemical itu diganti dengan ini nih material yang less hazardousnya. Kalau tidak bisa, ya tetap masih menggunakan itu, tapi kita menggunakan substitusi dengan dan sebagainya, atau kita menggunakan engineering control, oke, atau reorganization of work, gitu ya. Nah, administrative control ini termasuk training, ya.
Administrative control ini contohnya misalkan SOP, terus apa lagi, blue sign gitu ya, terus training juga itu salah satunya administrative control. Dan terakhir ada menggunakan adequate personal protective equipment. Itu ya. Jadi sudah berapa langkah kita? Hazard identification sudah, risk assessment oke, sudah, eliminate hazard sudah. Oke. Nah, ini kuis nih. Nanti bisa dilihat dari gambar sebelah kiri ini hazard apa saja yang ada apa namanya di area ini, gitu ya. Silakan sebutkan sebanyak-banyaknya, tapi yang relevan gitu ya. Saya kasih contoh, misalkan ini ada tabung, tabung ini ada pressure hazard. Nah, selain pressure hazard ada nggak hazard yang lainnya gitu ya, dan lainnya aja. Di sini juga ada gambar yang kedua. Silakan ini juga ada apa area yang berbahaya. Silakan latih identifikasi bahaya di area. Baik, terima kasih. Mungkin itu Pak Arief yang bisa saya sampaikan di workshop kali ini. Terima kasih banyak Pak Dadang untuk materinya luar biasa. Nah ini sudah banyak yang mau berdiskusi dan bertanya nih Pak Dadang. Tapi Ya. sebelum kita lanjut ke sesi diskusi ya, buat Bapak Ibu semuanya ada beberapa informasi terlebih dahulu ya, sambil kita menunggu rekan-rekan yang lainnya menuliskan pertanyaannya ya. Baik. Nah di kolom chat ada beberapa pertanyaan ya seputar uh, sertifikat tentunya ya. Nah, ini akan saya informasikan untuk Bapak Ibu semuanya hari ini. Untuk sertifikat bisa Bapak Ibu dapatkan dengan cara mengisi absensi ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu mengisi absensi dulu. Nah, kapan absensi akan diberikan? Setelah saya menyampaikan informasi ini, nanti absensi akan saya berikan di kolom chat Zoom ini ya. Jadi mohon ditunggu saja. Kemudian yang kedua adalah pastikan Bapak Ibu sudah install aplikasi Mika Pro. Nah, untuk aplikasi Mika Pro-nya ini sendiri, Bapak Ibu silahkan daftar dulu ya akunnya. Jadi jangan hanya sekedar untuk download saja. Nah, Bapak Ibu silahkan daftar, kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan akun Mika Pro Platinum ya, yang Platinum member selama 3 bulan gratis untuk akun baru. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu akunnya sudah lama, pastikan sudah eh, Platinum atau sudah kembali ke Silver ya. Makanya kalau sudah kembali ke Silver, Bapak Ibu perlu upgrade kembali nih menjadi Platinum. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu selain mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu juga bisa mengakses modul pelatihan, regulasi. Itu sebenarnya tujuannya supaya Bapak Ibu bisa mengakses dua menu itu ya. Nah, kelebihan lainnya adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat di webinar tiap Sabtu. Seperti itu. Bukan webinar yang bayar, tapi aplikasinya ya Bapak Ibu semuanya yang eh, Bapak Ibu keluarkan untuk biaya fasilitas dari modul dan juga regulasi seperti itu ya. Nah, kemudian juga bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin menonton kembali materi-materi yang ada di webinar kolega, Bapak Ibu juga bisa nih langsung meluncur ke YouTube-nya Kaci Deni. Nah, nanti di sini rekaman webinar kolega juga akan kami upload ya di channel YouTube-nya Kaci Deni. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kaci Deni ya. Oke, nah selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu yang memiliki lisensi dan juga SKP Kemenaker RI khususnya yang level ahli ya. Silahkan Bapak Ibu bisa cek apakah sudah expire atau belum nih. Kalau sudah expire juga pastikan Bapak Ibu semuanya perpanjang ya, jangan sampai expire lebih dari 1 tahun. Ya, kalau sudah lebih dari 1 tahun, maka perlu mengikuti refreshment kembali ya. Kalau expire tahun 2024, maka Bapak Ibu masih bisa perpanjang sampai dengan 2025 tanpa mengikuti refreshment. Tapi kalau sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka Bapak Ibu refreshment lagi ya. Untuk yang level ahli itu 5 hari ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke, seperti itu. Dan ini harganya sangat terjangkau sekali. Bapak Ibu silahkan bisa hubungi tim Media Tama yang Bapak Ibu kenal atau menghubungi saya juga boleh. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kemudian terkait dengan lisensi K3 lainnya, seperti yang level petugas, teknisi, kemudian alat berat ya. Bapak Ibu juga bisa nih untuk menghubungi Media Tama terkait dengan perpanjangannya seperti itu ya.
Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin terjun ke dunia K3, saya harus mulai dari mana? Bapak Ibu bisa mulai dari mengambil sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI. Dan ini kita laksanakan secara online training ya Bapak Ibu. Jadi dari Sabang sampai Merauke bisa ikutan ya. Dan pendidikannya minimal adalah D3 Bapak Ibu. Ya. Kita akan laksanakan nanti di bulan Juni ya. Kalau untuk yang di bulan Mei ini sudah running di minggu ini ya. Lalu bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin ambil sertifikasi ahli K3 dari BNSP, kami juga ada nih untuk sertifikasinya dan ini ada harga subsidi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu pembelajarannya juga lebih mudah ya dan lebih terjangkau. Kemudian untuk Bapak Ibu semuanya, untuk ahli K3 BNSP ini, pembelajarannya secara mandiri melalui platform e-learning kami. Jadi nanti Bapak Ibu tidak ada Zoom meeting ya terkait dengan materinya, tapi nanti Zoom meetingnya saat uji kompetensi saja dan sosialisasi. Nah, ini harganya cukup terjangkau ya, hanya 950.000 saja. Dan nanti ini bisa menjadi solusi nih bagi Bapak Ibu semuanya yang terkendala ingin sertifikasi tapi waktu kerjanya nggak fleksibel. Nah, dengan adanya sertifikasi ahli K3 BNSP, Bapak Ibu bisa belajar lebih fleksibel ya karena nanti menggunakan platform e-learning. Cukup tonton video, kemudian nanti bisa uji kompetensi seperti itu. Dulu bisa yang ahli K3 BNSP levelnya SMA ya. Kalau sekarang sudah tidak bisa, Bapak Ibu. Karena untuk yang saat ini kami ada skema skema sertifikasi baru untuk yang level SMA ya, untuk yang BNSP khususnya. Jadi bukan level ahli lagi, tapi ke petugas dan operator K3. Nah, ini buat Bapak Ibu yang pendidikannya minimal SMA atau SMK ya. Jadi tidak bisa lagi ambil yang level ahli K3 BNSP seperti itu. Dan ini juga kita bagi dua ya, apa bedanya operator dan petugas. Kalau yang operator, Bapak Ibu, tanpa pengalaman di bidang K3 itu bisa ya untuk mengikuti pelatihannya. Kemudian terkait dengan Bapak Ibu yang memiliki pengalaman di bidang K3 minimal 2 tahun, maka ambilnya yang petugas. Seperti itu bedanya ya Bapak Ibu. Jadi sekarang silakan nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kriteria persyaratan yang sudah ada seperti itu ya. Lalu bagi Bapak Ibu yang tadi sudah memiliki sertifikasi ahli K3 umum, kemudian lanjut lagi nih Bapak Ibu jika nanti ada rezeki dan kesempatan ambil lagi yang auditor SMK 3. Nah, kita akan laksanakan secara online training ya dan di bulan Juni nanti ya untuk jadwal terdekatnya. Kalau untuk di bulan Mei ini sebenarnya ada nanti tanggal 19 tapi sudah full Bapak Ibu. Alhamdulillah ya kalau untuk alas auditor selalu full cepat jadi segera Bapak Ibu semuanya yang ingin ikut sertifikasi bisa disegerakan. Kemudian untuk yang ahli K3 Muda Lingkungan Kerja, kami juga ada nih kelasnya di tanggal 12 Juni dan ini pelatihannya secara blended training. Artinya Bapak Ibu nanti akan mempelajari materinya secara online dan prakteknya nanti offline ya, tatap muka. Lalu untuk yang level teknisi K3 listrik kami juga ada Bapak Ibu semuanya ya dan ini juga blended training. Kalau misalkan Bapak Ibu ini pendidikannya adalah minimal SMK jurusan teknik ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya pendidikannya D3 atau S1 teknik, ambilnya yang ahli K3 listrik ya. Nah, kalau untuk yang ahli K3 listrik, pembelajarannya full tatap muka. Kalau yang teknisi tadi kan blended training ya, praktiknya saja yang offline. Kalau ahli itu materinya juga offline. Kemudian di sektor konstruksi kita juga ada ahli muda K3 konstruksi dan ini pendidikan minimal SMA sudah bisa ikut. Jadi bagi Bapak Ibu yang pekerjaannya di sektor konstruksi penting nih bisa mengambil sertifikasi ahli muda K3 konstruksi dan pembelajarannya secara online. Untuk supervisor perancah bagi Bapak Ibu yang mengawasi perancah ya bisa ikut supervisor perancah. Kalaupun Bapak-bapak yang memasang dan membongkar perancah saja, ambilnya yang teknisi K3 perancah. Nah, keduanya juga kita lakukan secara blended training. Nanti akan ada prakteknya juga bagaimana cara memasang dan membongkar perancahnya ya. Lalu kalau kita di perusahaan ya masuk ke dalam tim tanggap darurat, yang pertama Bapak Ibu bisa ikut petugas peran kebakaran kelas D. Dan ini nanti pembelajarannya secara blended training. Jadi nanti Bapak Ibu akan praktik juga bagaimana caranya memadamkan api menggunakan apar dan juga fire blanket ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu juga bisa ambil petugas eh, P3K. Nah, ini juga kita laksanakan secara offline ya.
Untuk praktek dan materinya juga kita lakukan secara offline. Kalau yang Damkar tadi hanya prakteknya saja yang offline. Kalau kita selanjutnya adalah kalau kita bekerja di ketinggian, kemudian masih menggunakan akses platform perancah, ikutnya yang TKBT tingkat 2, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah bergelantungan di atas tali, nah ini ikutnya yang TKPK tingkat 1 ya. Kita lakukan di bulan Mei ini masih ada kelasnya ya Bapak Ibu, silahkan bisa diamankan seatnya. Kemudian kalau di perusahaan Bapak Ibu semuanya punya forklift, pastikan forkliftnya sudah si operatornya sudah punya SIO ya. Jangan sampai belum memiliki SIO, apalagi SIO-nya bodong. Karena banyak sekali SIO-SIO yang berkeliaran di sana itu tidak asli ya Bapak Ibu. Mediatama bisa support terkait pelatihannya, nanti prakteknya juga langsung di Mediatama terkait dengan pengoperasian forkliftnya gitu ya. Lalu untuk sektor rumah sakit, kita ada K3 Rumah Sakit Kemenak RI ya, dan paramedis K3 Muda dari BNSP. Keduanya kita lakukan secara online training, Bapak Ibu. Kemudian di sektor ruang terbatas juga ada sertifikasi teknisi K3 ruang terbatas, dan ini pelaksanaannya blended training juga, nanti praktek bagaimana caranya bekerja di ruang terbatas ya. Lalu di sektor migas kita ada operasi K3 migas dan pengawas K3 migas BNSP. Keduanya online training juga dan bedanya apa? Bedanya adalah hanya di persyaratannya saja. Kalau pendidikannya adalah SMA atau SMK, ambilnya yang operasi K3 migas. Tapi kalau yang Bapak Ibu pendidikannya D3, ambilnya yang pengawas K3 migas. Lalu ini penting juga terkait dengan kita sebagai seorang HSE, penting untuk memiliki pengetahuan terkait dengan investigasi insiden ya. Jangan sampai ketika ada kejadian sesuatu kita bingung cara menginvestigasinya seperti apa. Nah, untuk sertifikasi ini kita laksanakan secara online training ya, dan di bulan Mei ini tanggal 26 nanti ya untuk pelaksanaannya. Nah, ini adalah skema sertifikasi baru ya. Kami buka untuk sertifikasi HIMU dan HIMA, Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti sertifikasi HIMU dan HIMA BNSP, Mediatama juga bisa untuk memfasilitasi trainingnya ya, Bapak Ibu. Keduanya kita lakukan secara online training. Oh, enggak, HIMA saja yang online training ya. Kalau HIMU blended training ya, Bapak Ibu. Kalau selanjutnya ini ada K3 Laboratorium, ini juga baru ya Bapak Ibu semuanya nanti bisa ikut sertifikasi di Mediatama terkait dengan K3 Laboratorium dan ini secara online training. Bagi Bapak Ibu yang pekerjaannya di seputar laboratorium, nah ini penting sekali untuk kita memiliki pengetahuan terkait dengan K3 di laboratorium ya. Kita lakukan secara online training di tanggal 10 Juni ya Bapak Ibu. Dan ini adalah ATK yang akan Bapak Ibu dapatkan selama Bapak Ibu memilih Mediatama menjadi partner sertifikasi. Tentunya kalau online nanti kita akan kirimkan secara gratis, ongkos kirimnya tidak perlu dibayarkan ke lokasi Bapak Ibu semuanya dari seluruh Indonesia. Ya. Kemudian juga kalau yang offline kita akan berikan secara langsung pada saat pelatihan. Nah, kemudian ada platform digital kami yaitu Midlea atau Mediatama Learning Academy dan ini adalah salah satu platform e-course yang dimana nanti Bapak Ibu selain mengikuti webinar-webinar setiap Sabtu di Mediatama, Bapak Ibu juga bisa nih untuk bisa mempelajari materi-materi K3 yang banyak sekali di sini ya. Ada materi K3 migas, K3 kebakaran, K3 apalagi konstruksi itu ada banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri nih di websitenya Midlea. Jadi tidak harus menunggu webinar ya. Kalau di webinar kan untuk materinya sudah disediakan ya. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa pilih materi mana yang Bapak Ibu ingin pelajari seperti itu. Tentunya nanti dapat sertifikat dan bisa download modul. Nah, jadi Bapak Ibu tidak hanya sekedar mengakses saja, tapi bisa download modul. Kemudian Bapak Ibu semuanya juga nanti eh, bisa daftar dulu akunnya, nanti langsung pilih videonya ya. Lalu bagi Bapak Ibu semuanya yang sedang mencari pekerjaan bisa langsung buka mediatama.co.id. Nanti di sini ada menu karir. Silakan nanti bisa dilamar saja untuk eh, apa namanya loker yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian CV online juga kita punya ya yang tadi sempat saya informasikan di awal. Kalau Bapak Ibu belum punya CV, silakan buat dulu di aplikasi Mika Pro dan di sini gratis, tidak ada pembayaran untuk bisa membuatnya ya. Oke. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya ada yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait sertifikasi, bisa hubungi nomor kantor kami ataupun juga WhatsApp tim sales kami ya. Dan pastikan juga Bapak Ibu sudah follow akun sosial media kami, Instagramnya, Facebook ya, dan juga TikTok serta YouTube-nya Kak Deni ya. Jangan lupa di follow dan di subscribe.
Kemudian jika ada yang ingin informasi lebih lanjut ya terkait dengan jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor ya bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun nih Bapak Ibu semuanya yang ingin bergabung ya menjadi instruktur di Media Tama, Bapak Ibu juga bisa mulai dari mengisi webinar di webinar Kolega tiap Sabtu. Nah, silakan hubungi nomor saya. Ini adalah nomor saya, bisa di screenshot dulu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung hubungi saya terkait dengan menjadi pembicara ataupun keluhan-keluhan lainnya ya di webinar. Silahkan nanti bisa hubungi saya saja. Oke, baik. Oke, terima kasih. Dan ini sudah makin banyak pertanyaannya. Untuk absensi saya akan berikan dulu Bapak Ibu semuanya ya. Dan absensi pastikan Bapak Ibu mengisinya sampai berhasil ya. Ada tulisannya berhasil. Nah, silakan nanti bisa diisi sebelum webinar ini berakhir ya. Baik. Lanjut, kita ke sesi tanya jawab nih, Pak Dadang. Dari Pak Andi Aziz. Wah, ini ada 3 pertanyaan nih dari Pak Andi Aziz. Yang Iya. pertama dulu, apa tantangan terbesar dalam mengidentifikasi bahaya pada lingkungan kerja yang berubah-ubah? Misalnya di proyek konstruksi, Pak Dadang. Silahkan, Pak. Iya, menarik nih Pak Andi. Jadi tantangan terbesar memang sih kalau kita sering berganti-ganti ya kayak project dan sebagainya, memang pasti ada tantangan besar. Tantangan besarnya bisa jadi karena perbedaan lingkungan, gitu ya, perbedaan orang, gitu ya, perbedaan material dan sebagainya. Tapi kalau memang kita sering melakukan project-project, biasanya kita sudah punya template, Pak Arif. Kalau misalkan tadi kita lihat misalkan wah lingkungannya misalkan dilihat dari cuaca misalkan ya, cuacanya di sini panas ekstrim. Nah, itu bisa jadi identifikasi pertama kita. Wah, cuacanya ekstrim sekali. Terus berpotensi banjir, misalkan ada topan. Atau misalkan proyeknya di tengah hutan. Ingat, tadi ada biological hazard. Bisa saja ada hewan-hewan buas dan sebagainya. Mungkin itu salah tantangannya karena berubah-berubah area ya lingkungan dan sebagainya. Tapi bisa jadi solusinya ya tadi kita sudah punya template, kita sudah punya export yang memang dia sudah menghadapi beberapa macam lingkungan gitu ya. Mungkin itu bisa menjawab Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Andi untuk jawabannya. Kita lanjut lagi masih dari Pak Andi nih, Pak. Bagaimana memastikan bahwa metode identifikasi bahaya yang digunakan itu tetap relevan seiring waktu dan perubahan teknologi, Pak? Oke. Okay. Jadi prinsipnya identifikasi bahaya ini adalah pekerjaan yang kontinu ya. Jadi memang tidak bisa berhenti pas awal. Jadi ini harus continue. Seperti tadi prinsip PDCA ya, plan do check action. Artinya setiap ada perubahan teknologi, setiap ada ada alat baru, organisasi baru, itu juga kita harus melakukan identifikasi bahaya. Makanya kalau misalkan sistem manajemen keselamatannya sudah integrasi dengan manajemen perusahaan, ini harusnya ada manajemen review. Manajemen review ini kan minimal 1 tahun sekali ya, tapi bisa juga itu dilakukan secara berjenjang. Artinya orang safety atau departemen safety itu harus berintegrasi dengan departemen lainnya. Saya yakin di satu perusahaan itu ada departemen yang berhubungan dengan teknologi, ada departemen dengan maintenance misalkan ya. Jadi kita dapat informasi dari mereka. Jadi safety nggak ketinggalan zaman, safety nggak ketinggalan informasi. Jadi safety lekat di manajemen, safety melekat di manajemen, semua informasi, semua isu yang berhubungan dengan manajemen, berhubungan dengan dunia bahkan kita bisa mengikutinya. Jadi insya Allah relevan terus. Makanya continue terus ikuti alur bagaimana manajemen perusahaan berjalan. Itu Pak Arif. Oke, baik. Nah, satu lagi nih Pak, dalam situasi darurat, misalnya kebakaran atau tumpahan bahan kimia, bagaimana memastikan bahwa semua potensi bahaya ini teridentifikasi di tengah tekanan waktu? Nah, ini kan ada waktu kita ya Pak, jangan sampai kita gugup nih atau malah ikut jadi korban. Nah, ini gimana nih Pak Dadang? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ini menarik nih. Tapi ini kita bisa memilah membedakan dulu ya saat terjadi emergensi, identifikasi bahayanya kita memang harus sudah terbiasa ya kalau saat emergensi.
Uh, ada lagi saat identifikasi bahaya itu saat tidak tidak sedang emergensi. Jadi melakukan identifikasi bahaya itu harus terencana. Artinya kita duduk bersama, manajemen duduk bersama, stakeholder duduk bersama, melakukan diskusi, melakukan komunikasi untuk mengidentifikasi bahaya, gitu ya. Ada lagi tadi identifikasi bahaya saat ada emergensi. Nah, ini harus dilakukan memang sama orang terlatih. Itu ya. Orang terlatih tentu saja contoh misalkan emergency response team. Jadi mereka harus mengidentifikasi situasi di lapangan. Wah, ini kondisinya seperti apa, bahayanya apa, apa yang kemungkinan bisa terjadi, apakah ada ledakan, apakah ada potensi lain dan sebagainya. Ini hal yang berbeda ya. Mungkin itu bisa saja, gitu ya. Tapi yang secara umum kita berbicara saat ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi bahaya di sebuah lingkungan kerja dengan planning tentu saja ya. Itu. Jadi bagi yang Pak Andi ya, tadi masih Pak Andi ya Pak. Masih, Pak Pak. Andi ini menarik Pak Andi. Tapi training, latihan, membiasakan diri mengidentifikasi bahaya di lapangan saat emergensi itu penting. Saya pikir drill, emergency drill, lalu training-training itu harus terus dilakukan untuk bagaimana kita mengenali bahaya yang ada di lingkungan kerja, bagaimana cara kita mengontrolnya, menanganinya. Menarik nih Pak Andi. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Andi untuk jawabannya. Ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung nanti bisa raise hand ya. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk bisa berbicara dan juga diskusi dengan Pak Dadang hari ini. Lanjut dulu di kolom Q&A dari Pak Putu. Di rumah sakit, siapakah yang berwenang melakukan identifikasi bahaya? Apakah staf K3 rumah sakit atau staf manajemen risiko nih Pak Dadang? Silakan Pak. Menarik, menarik. Ini lebih ke manajemen rumah sakit ya. Saya akan mengatakan ini untuk jawaban ini saya akan bercerita di salah satu perusahaan di kebijakan keselamatan ya HSE policy-nya gitu ya. Di salah satu poinnya tuh mengatakan kami melatih semua karyawan untuk bisa mengidentifikasi bahaya. Ini menarik ya. Artinya identifikasi bahaya ini bukan tugas divisi, bukan tugas uh, apa namanya perorangan, tapi diusahakan ini adalah tugas bersama, gitu ya. Artinya setiap karyawan mampu melakukan identifikasi bahaya, mampu melakukan melihat, mengidentifikasi bahaya apa yang ada di sekitar lingkungannya, ya. Jadi saya sarankan siapapun bahkan di beberapa perusahaan itu kontraktor pun dilibatkan dalam identifikasi bahaya. Jadi ini menarik nih. Jadi identifikasi bahaya bukan milik divisi HSE, bukan milik divisi risk assessment, tapi kalau bisa milik semua karyawan, bahkan kontraktor. Bahkan kalau di rumah sakit mungkin ya, mungkin ini prediksi saya, bisa juga pengunjung juga bisa melakukan identifikasi bahaya. Ada spot-spot khusus misalkan, silakan identifikasi bahaya, kalau ada bahaya silakan cantumkan di sini. Itu ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Putu Astawa untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Saifullah nih. Mau meng-ensure mengenai definisi dari likelihood. Nah, Ya. yang Pak Saifullah dengar ini tadi seberapa sering kita ketemu dari bahaya di lapangan dan eh, likelihood ini seberapa sering terjadinya sebuah insiden baik di dalam perusahaan kita atau di Indonesia atau bahkan di luar negara, Pak. Nah, ini mohon pencerahannya dari Pak Saifullah. Baik, mungkin ini bisa berbeda ya Pak Saifullah. Tapi logiknya seperti ini. Saat kita melakukan identifikasi bahaya, lalu kita menemukan bahaya itu. Contoh misalkan bahaya listrik ya. Saya ambil analisa contoh kita menemukan bahaya listrik di area kita. Nah, logiknya saat kita menilai risiko, risiko itu kan hitung-hitungan ya. Tadi severity, seberapa parah artinya merujuknya seberapa parah bahaya itu terkena ke kita gitu ya. Nah, likelihood juga sama.
karena yang kita identifikasi adalah bahaya listrik tadi, artinya seberapa sering kita bertemu dengan listrik yang tadi. Logiknya seperti itu kurang lebih. Tapi memang ini saya akui masih debatable lah ya. Tapi saya ambil ini dari ISO ya. ISO mengatakan reoccurrence works related event. Jadi seberapa sering kita bertemu dengan bahaya tadi. Karena logik ya, yang kita identifikasi adalah bahayanya, yang kita resiko juga ambil risk assessment juga bahayanya dari severity. Berarti dari severity bahaya tersebut ya. Contoh tadi listriknya tingkat keparahannya kalau bertemu dengan kita bisa misalnya fatality. Ya, yang kita analisa risikonya adalah bahaya listriknya yang tadi. Nah, satu lagi likely atau probability-nya. Ya probability-nya logiknya seberapa sering orang bertemu dengan listrik itu. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin nanti ini bisa dikembangkan lah ya, silakan. Tapi logiknya sih seperti itu, Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Saifullah. Nah, ini satu pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke sesi yang raise hand ya dari Pak Sidik nih. Apakah penyakit mental ini termasuk hazard nih Pak? Jika iya, gimana mitigasinya? Karena kan anak-anak Gen Z sekarang kan, oh nih, gue kena mental nih. Itu gimana nih Pak penyakit mental? Silakan Pak. Betul, Pak. Terima kasih. Ini menarik pertanyaannya. Kadang-kadang kita lupa ya, yang identifikasi itu kadang-kadang yang kita identifikasi itu bahayanya yang berhubungan dengan injury aja gitu ya, dengan luka, dengan jatuh dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan ill health-nya. Nah, di ISO 45001 yang baru ini, nggak apa-apa ya kita bicara sekilas. Kita mensyaratkan juga mengidentifikasi penyakit yang ditimbulkan oleh bahaya yang berhubungan dengan penyakit mental health gitu ya. Bagaimana kita mengidentifikasinya? Mudah saja. Kita bisa mengidentifikasinya berdasarkan tindakan-tindakan. Tadi saya sempat mengatakan misalkan tentang bullying gitu ya, kekerasan fisik, kekerasan verbal juga bisa kita identifikasi. Lalu apalagi bekerja sendirian gitu ya, misalkan itu bisa orang kena mental gitu ya, atau pressure terlalu tinggi misalkan dari pimpinan, atau target yang berlebih juga itu bisa menjadi kesehatan mental, atau bahkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan eksternal. Misalkan beberapa seminar saya sering mengatakan kadang-kadang kita tuh sering dikejar-kejar sama misalkan pinjol, terus hal-hal semacam itu juga bisa merusak mental. Nah, ini harus bisa diidentifikasi. Contohnya banyak lah, silakan nanti bisa dicari di Google ya. Tadi saya katakan ada harassment, kekerasan mental, kekerasan fisik, kekerasan verbal, bullying, itu juga bisa sebagai indikasi seseorang bisa terkena kesehatan mental. Itu ya. Memang sih sulit kita melihat secara langsung bagaimana kan mental itu hal-hal yang abstrak gitu ya. Tapi indikatornya tadi Pak, penyebab-penyebabnya bisa tadi dilihat dari yang tadi saya katakan. Gitu Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Sidik pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab raise hand. Oh, tidak ada. Tadi sudah ada yang raise hand nih. Bapak Ibu yang mau raise hand, silakan bisa klik raise hand ya. Kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan Pak Dadang. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sudah ada nih Pak Saifullah. Oke, silakan Pak Saifullah untuk bisa disampaikan pertanyaannya. Halo, selamat siang. Sudah masuk suaranya, Siang, Selamat Mas? Pak. siang. Oke. Pak Dadang, Mas Arief, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi, melanjutkan pertanyaan saya via Q&A tadi ya. Eh, Sebenarnya kalau kita, misalnya logik juga ya, kalau kita melakukan assessment atau dari hazardnya kita lihat, eh, namun yang namanya hazard, berapa sering kita lihat atau bisa kita temukan, itu kan tidak semuanya itu tertulis gitu ya. Jadi mungkin salah satu perusahaan itu menggunakan likelihood itu adalah kejadian gitu ya.
Nah, di saat ini saat sekarang sampai sekarang di tempat saya kerja itu likelihood itu melihatnya dari eh, kejadian, dari kejadiannya gitu ya. Dan Ya, severity itu adalah misalkan kita bicara pekerjaan listrik. Nah, tingkat keparahannya yang pernah terjadi itu seperti apa gitu kan. Karena kalau kita me- tapi kan tadi jelas ya di materi itu ada istilahnya diskusi ya, FGD lah kita bisa. Nah, itu setiap orang kan mempunyai pendapat masing-masing gitu ya, ya Pak ya, Dadang ya. ya, ya, menarik ya. Sehingga eh, akan akan berbeda tim A dan tim B dalam melakukan risk assessment gitu ya. Ya, Kadang saya di sana juga bingung. Ini sebenarnya yang mana gitu yang harus saya ikuti gitu. Saya ya, harus saya pahami dan saya terapkan gitu. ya, Kemudian mengenai yang likelihood kejadian. Kita tuh tidak semua orang punya data yang up to date gitulah ya. Mungkin di internal perusahaan kita, kalau perusahaan kita kecil mungkin bisa gitu ya, kita punya datanya. Tapi kalau misalkan perusahaan kita cukup besar, kemudian atau di Indonesia sendiri, atau bahkan di sampai luar negeri, di situ sedikit kesulitan ketika kita melakukan hiradise lah itu atau risk assessment itu, Pak. Jadi ya. pengen dapat pencerahan lah sih, Pak Dadang, sehingga sampai saat ini saya masih merasakan benar nggak sih? Karena saat terakhir itu saya ikut kalau di tempat saya itu ada namanya risk register ya, mendata risk register, dan kita melakukan revalidasi gitu ya. Jadi di situ juga masih ada keraguan gitu loh. Mungkin itu Pak Mhm. Dadang. Terima kasih banyak Pak Dadang. Terima kasih Pak. Saya panggilnya Pak Saifullah atau siapa nih? Mas Saiful aja Pak. Oh, Mas Saiful. Ya, Yes. terima kasih pertanyaannya. Tapi saya akan bertanya dulu Pak Saiful. Mas Yes. Mas Saiful ini praktisi K3 atau apa? Ya, saya Ah, praktisi K3 ya. oke, thank you. Terima kasih Pak. Ini menarik Pak Saiful. Memang kalau bicara hazard, semua orang pasti setuju, benar nggak? Mm-mm. Yes. Oke, oke setuju ya. Tapi Mm. kalau bicara risiko, ini akan berbeda-beda. Benar itu ya. Karena apa? Karena memang risiko ini dilihatnya dari berbagai macam sisi, gitu ya. Mm, mm-mm. Bisa dari expert, bisa dari orang lapangan. Nah, masing-masing itu akan berbeda Betul. penilaiannya. Iya. Betul ya? Iya. Nah, makanya dalam menyusun hiradese atau apapun itu ya hirako atau apapun itu ada prinsip four eyes principle gitu ya, minimal dua orang. Jadi ada diskusi, Pak. Oke. Gitu ya. Kalau misalkan kita ragu, kita bisa melibatkan expert, kita Mm, bisa melibatkan departemen lain. Misalkan kalau tadi berhubungan dengan electrical hazard, mm, kita bisa mengundang expert di bidang electrical, misalkan departemen electrical. Boleh, Pak. mm, Nah, mm. masalah tadi perbedaan risiko itu wajar karena Oke. masing-masing punya point of view. Nah, Mm, tapi saran saya Mas Saiful, yes. kita sebagai praktisi Mm, keselamatan, mm. kita wajib menilai risiko dilihat dari worst case. Setuju Case. nggak? Setuju. Jadi kita lihatnya Mm, dari kasus separah-parahnya. Itu oke. praktisi harus melihat ke sana. Walaupun nanti akan dibantah oleh ahli misalkan elektrikal, oh enggak ini Mm, bla bla bla. No, ini saran saya ya. oke. Saya memang praktisi juga. Ya, kita memang bisa berdebat dalam menentukan risiko. Mm, Tapi kita punya reason. Kita gunakan what if. Bagaimana kalau ini terjadi seperti ini? Bagaimana kalau mm. ini terjadi seperti ini? Nah, saran saya seperti itu, Pak. Jadi kadang-kadang memang departemen atau orang-orang itu saat melihat risikonya tinggi itu takut mereka. Iya. Padahal kan ini hanya hanya risk assessment, hanya kita Iya. risk assessment. Karena Iya. dalam pikiran kita seorang praktisi K3, kita Mm, harus berpikiran yang terburuk oke. jika ini terjadi, gitu ya. Menarik sih Pak, betul. Mungkin itu ya, atau tadi ada lagi yang Nah, berhubungan. cukup.
Ya, itu yang saya masih agak ragu. Jadi saya ingin melihat dari insight orang dari luar, dari internal perusahaan saya gitu kan. Jadi hari Mhm. ini udah dapat gambaran dari Pak Dadang. Terima kasih banyak Pak Dadang. Sungguh Iya, cukup menarik sebenarnya risk assessment yes, ini kalau menarik saya memang lihat itu. diskusi ya. Tadi ke apa poinnya benar tadi ya. Perusahaan akan wah ini risikonya terlalu tinggi. Ini harus apa yang kita Iya, lakukan? Arahnya sih iya. ke sana gitu. Karena nanti kontrol yang dilakukan ya, Yes, eh, tapi betul. tugas kita Pak, itu tugas kita Mm-mm, minimal orang aware gitu ya. mm-mm, Mengenai likelihood, Mas Saifullah, mm-mm, saya pikir memang beda-beda. Tapi tadi logiknya sudah saya sampaikan, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan referensi bagaimana kita melihat, kita bisa banyak googling ya mm-mm, kejadian-kejadian di luar dan sebagainya. Kalau kita melihat kejadian-kejadian pasti banyak Pak. Likelihoodnya itu pasti nggak relevan dengan kondisi di lapangan yang ada di daerah Mas Saiful. mm-mm, Karena bisa jadi sumbernya berbeda, sumber masalahnya berbeda, bisa jadi root cause-nya juga berbeda dan sebagainya, gitu ya. Makanya mm, tapi mangga silakan. Ini kembali ke Mas Saiful menggunakan mm-mm, itu juga silakan. Tapi ya tadi ketika kita menggunakan kejadian di luar, mm-mm, apakah sainnya itu sama dengan area kita? Apakah root cause analisisnya juga sama? Bisa mm. jadi berbeda gitu ya. Yes. Tapi mangga, Ya. mangga. Oke, makasih Pak Dadang. Sama-sama Mas Saiful. Oke, makasih Mas Arif juga. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Saifullah, luar biasa Pak Saiful ya. Menarik sekali pembahasannya. Lanjut lagi Pak Timothy, silahkan Pak Timothy, bisa di-unmute dulu Iya, Pak Kak. Timothy. Selamat siang Pak Dadang. Selamat siang Pak Selamat Arif. siang Pak Timothy. Pak, saya mau nanya Pak, ini hampir-hampir sama mendekati dengan kayak Pak Saiful tadi. Saya punya beberapa teman yang bekerja di dunia ketiga. Dia sering curhat kepada saya tuh Pak. Dia sering melakukan risk assessment. Saya melaporkan kejadian yang menurut dia agak sedikit bahaya. Tapi respon perusahaan tuh seperti acuh tak acuh Pak. Bahkan responnya lambat sekali Pak. Nah ini apa yang kita harus lakukan Pak sebagai ketiga? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Wah, ini tantangan menarik ya, Pak Timothy. Ya, satu sisi tugas kita sudah selesai, Pak Timothy, untuk melakukan risk assessment, untuk melakukan apa namanya identifikasi bahaya, risk assessment. Lalu kan setelah itu ada rekomendasi, tentu saja ada kontrol. Em, Memang agak berat kalau misalkan manajemen itu tidak komitmen dengan apa yang kita lakukan. Makanya komitmen dari manajemen ini sangat penting gitu ya. Ini kita pegang. Masalah misalkan kontrol itu dilaksanakannya nanti atau ada jeda waktu itu masalah lain. Tapi setidaknya identifikasi masalah yang kita lakukan, risk assessment yang kita lakukan harus mereka terima. Ini harus kita sampaikan di dalam manajemen review. Kalau misalkan memang ada manajemen review. Artinya tugas kita sebagai praktisi K3 itu sudah selesai sebenarnya. Ketika kita sudah menyampaikan apa hasil identifikasi, hasil assessment itu di dalam manajemen review. Selanjutnya kan di tangan manajemen apa yang harus mereka lakukan. Tapi rekomendasi kita sudah lakukan. Nah, jangan sampai rekomendasi itu tidak ada dari kita. Sebagai praktisi ketiga, kita wajib memberikan rekomendasi ketika memang itu di lapangan ada bahaya yang risikonya sangat tinggi dan belum ada kontrol, gitu ya. Kontrol itu harus ada karena kita sebagai insan ketiga ya harus wajib menyampaikan itu kepada manajemen. Masalah manajemen menolak, masalah manajemen menunda dan sebagainya itu di luar kontrol kita, gitu ya. Yang pasti kalau manajemennya komit dengan K3, mereka tidak akan kesulitan untuk melakukan itu. Mungkin itu ya bisa sedikit menjawab Pak Timothy. Oke, baik. Seperti itu Pak Timothy jawabannya. Lanjut lagi, Pak Andi Aziz. Silahkan Pak Andi Aziz. Bisa di-unmute dulu Pak Andi Aziz. Selamat sore Pak Andi Aziz.
Selamat sore Pak Dadang, Sore Pak Andi. selamat sore Mas Arif. Sore Pak, silahkan Pak Andi Nah, Pak pertanyaannya. Dadang, melanjutkan pertanyaan saya tadi yang pertama Pak. Ini kebetulan saya bekerja di salah satu vendor jasa security. Oke. Kebetulan kita kan memegang ada beberapa proyek. Maka tadi pertanyaan saya adalah apa masalah yang terbesar ketika identifikasi bahaya dengan berbeda-beda macam proyek atau pekerjaan gitu ya. Nah, ini yang saya rasakan juga. Jadi di akhir tahun biasanya kita ada melaksanakan review risk assessment security, termasuk juga identifikasi bahaya. Ya. Ketika kita berhadapan dengan klien yang memang patuh dengan K3 gitu kan, ini saking patuhnya terkadang hasil security review risk assessment kita yang berkaitan dengan identifikasi risiko, kita lebih condong kepada eh, apa ya, memprotek security kita gitu. Nah, kalau yang di beberapa proyek juga yang lebih mengutamakan bisnis prosesnya, core bisnisnya mereka gitu. Jadi Mhm. terkadang kita ada beberapa hasil dari security review assessment-nya itu yang memang tidak terpakai gitu loh Pak. Atau bahkan ada juga proyek kita yang tidak peduli apa yang sudah kita lakukan setiap akhir tahun untuk review security risk assessment, termasuk juga ada itu bahaya itu tidak diindahkan gitu. Nah ini solusinya gimana nih Pak Dadang? Terima kasih. Wah, ini menarik nih. Pak Andi ini pengalamannya sepertinya banyak juga ya di proyek-proyek. Pak Andi, saya pikir kan apa komunikasi ini penting ya Pak Andi ya diutarakan kepada tim pro dan sebagainya, kepada user juga bahwasanya kita sudah melakukan identifikasi bahaya dan risk assessment. Um, Terus terang saya ini berat ya, pertanyaannya ini cukup lumayan apa menarik ya Pak Andi. Pak Andi, Ya Pak, biasanya kalau kalau misalkan proyek-proyek itu kan ada persyaratan ya Pak Andi. Pak Andi ini betul. posisinya ini sebagai user atau sebagai implementer? Saya sebagai vendor Pak, Oh, vendor. kebetulan saya sebagai divisi QHSE-nya. Oke, luar biasa Pak Andi. Jadi setiap akhir tahun itu kita melakukan risk assessment ulang gitu Betul, ya. betul Pak, Terus betul. oke, risk assessment ulang dan risk assessment itu dilaporkan kepada usernya, Klien, kepada ya klien. Dan betul, di risk assessment itu ada beberapa rekomendasi. betul pastinya Pak. Yang kita sarankan Hmm, demi untuk improvement ke depan sih sebenarnya. betul improvement ya. Artinya di situ sudah ada komunikasi dong, ada evaluasi ya. Sudah, sudah. Oke. Harusnya usernya ini ya, kalau di saya malah sebaliknya. Si vendor ini kadang-kadang harus ditekan sama user. Ini sekarang malah vendornya yang aktif ya Pak Andi ya. Iya, Malah karena usernya yang nggak peduli gitu ya. karena gini, mohon maaf Pak Dadang. Jadi saya melihat bahwa ya nggak semua sih, ada beberapa juga dari klien kita lebih lebih cenderung kepada eh, efisiensi budget sih gitu ya, gitu daripada potensi untuk meminimalisasi kalau ada eh, ya identifikasi bahaya yang kita sudah dapatkan berdasarkan security assessment-nya itu Pak Dadang. Oke, dan kontrol yang dilakukan eliminate control, engineering control, administrative control sampai PPA ya. Kebanyakan Betul Pak. apa Pak? Kenapa? PPA. Kebanyakan apa kontrolnya Pak? Kalau kita kan sebenarnya lebih kepada cenderung kepada potensi bahaya ancaman keamanan dan keselamatan ya. Oke, Contoh keselamatan. saja mungkin kita sudah melihat bahwa di tahun ini dan ke depan cenderung potensi berkaitan dengan perimeter kita gitu kan. Karena gini bersinggungan dengan wilayah Ya, gitu kan. ya, ya. Nah, kita bicara bahwa perlu adanya parameter, perlu koordinasi, Yes. perlu penambahan personil karena sejatinya luas area sudah semakin luas, potensi ancaman bahaya keamanan juga semakin tinggi. Mhm. Ujung-ujung kan kita bicara ya koordinasi dengan klien seperti itu sih Pak Dadang.
Yes, memang perimeter itu cukup lumayan, Pak. Saya pengalaman juga di perimeter. Untuk Siap, mengajukan siap. perimeter itu lumayan, Pak. Kita Betul, berbenturan dengan budget. Ya, betul. eh, sudah menggunakan teknologi, Pak, untuk patrol. Kami ada sistem patrol mobile, Pak, namanya MOTI. Jadi mobile patroli untuk security. Jadi di mana di masing-masing titik kita sudah sebelumnya ada security review assessment berdasarkan potensi-potensi ancaman bahaya keamanannya termasuk keselamatan. Sudah setelah kita tentukan titik itu kita bikin QR code-nya. Jadi Yes. satu shift itu kita 2 kali putaran untuk security. Kemudian nanti tinggal datang ke lokasi, dimasukkan dalam aplikasi Moti kita, kemudian disubmit berdasarkan lokasi dan luasnya area. Gitu sih Pak Dadang. Ya, ya. Mungkin bisa dimaksimalkan lagi ya penggunaan drone dan sebagainya juga. Ya, ya kalau kalau kita ada proyek yang sifatnya forestry, forestry kita pakai perahu karet, perahu boot sampai Wah, dengan ya. drone kita. Tapi Yes, kalau yes. hanya gedung biasa, itu paling moti-moti yang biasa ya seperti catur gitu ya, kemudian moti. Tapi kalau sudah bicara, karena kebetulan kita pegang proyek arah-arah yang di forestry Pekanbaru sampai Jambi. Dan Ah, kita oke. menggunakan drone sampai dengan perahu. Ya kalau perintasan apa nah sungai-sungai kecil ya, seperti itu, Pak Dadang. Ya, terima kasih Pak Andi informasinya, pengalamannya. Siap. Terima kasih Pak Dadang. Makasih Mas Terima kasih Arif. Pak Andi. Oke, Selamat sore. baik. Terima kasih Pak Andi. Luar biasa ya sharingnya ya Pak Andi ya. Oke, berbagi pengalaman juga. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Dadang dari Pak Suparman. Ini terkait dengan kasus peledakan amunisi di Garut oleh pihak TNI nih Pak. Mhm. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kesalahan vital apa yang bisa mengakibatkan amunisi bisa meledak? Oke, nah itu Oke. dulu deh Pak. Ah, Kita lihat kasusnya dulu ya. Kenapa bisa meledak? Karena memang itu sengaja diledakkan. Oke. Jadi memang itu amunisi yang sudah tidak terpakai dan sengaja untuk dimusnahkan. Pertanyaannya adalah kenapa bisa menimbulkan kecelakaan? Itu membutuhkan investigasi, membutuhkan analisa yang lain ya. Saya tidak bisa bicara. Tapi pertanyaan yang pertama, ya jawabannya tadi karena sengaja diledakkan untuk dimusnahkan, gitu ya. Itu mungkin Pak Arief. oke. Nah, kalau terkait dengan pemusnahan itu sendiri Pak, apakah diperbolehkan masyarakat yang minim pengalaman K3 untuk melakukan pemusnahan bahan peledakan itu Pak? Ini pertanyaan selanjutnya. Oke. Artinya setiap pekerjaan itu pasti ada risiko. Oke. Tentu saja pasti ada SOP, ada risiko, ada investigasinya dan sebagainya, ada planningnya. Nah, tentu saja semua pekerjaan itu harus ada orang yang berwenang. Kalau kita bicara K3 ya, ada kewenangan. Tadi Pak Arif bicara tentang petugas, bicara tentang operator dan sebagainya. Nah, tentu saja untuk pekerjaan-pekerjaan ini tentu saja risikonya tinggi nih. Ada ledakan. Kalau dilihat dari severity, bahkan ekstrim ya tadi ya. Kata kita lihat severity, ini ekstrim. Nah, ini harus orang-orang yang berwenang. Nah, pertanyaannya siapa yang orang berwenang? Nah, itu kita harus investigasi. Harus apa bertanya ke pihak-pihak terkait. Nah, siapa orang yang berwenang di sini? Gitu ya. Oke, baik. Tentunya juga perlu pengawasan ya Pak ya untuk Betul. terkait dengan peledakan amunisi ini ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Suparman untuk jawabannya. Baik, nih lanjut lagi ada yang raise hand Pak Bapak atau Ibu nih, Ibu Sinobu Hasida. Silakan bisa di-unmute dulu. Selamat Oh sore ya Pak Bapak, Dadang. siap. Selamat sore Pak Sinobu. Pak Dadang, begini singkat aja. Saya sebelumnya kan kerja di Jepang ya Pak ya, Oke. untuk di galangan kapal. Ah, Nah, untuk saya ingin menanyakan kalau untuk patrol gitu ya, untuk safety patrol itu lebih efisien mana yang dikonfirmasi atau yang diberitahukan akan ada patroli jam sekian misalnya, atau yang mendadak tanpa ada schedule? Begitu, karena
karena pengalaman saya, Pak, di Jepang itu kalau kita mau ada patroli pun kita diberitahu semuanya. Artinya pada saat kita diberitahu aja pasti tetap akan ketemu tuh namanya kesalahan. Pada saat kita diberitahu itu kan kita sudah mempersiapkan kan otomatis ya Pak ya. Nah, itu aja masih banyak kita suka dapat kesalahan-kesalahan yang ditemukan. Artinya kira-kira lebih efektif mana ya Pak untuk patrol? Terima kasih Pak. Pada datang. Terima kasih Pak Sinobu. Ini menarik nih. Ini udah ke hal teknis lainnya ya. Tapi nggak apa-apa. Di istilah-istilah ketiga tuh ada patroli. Patroli mungkin ada istilah di security juga ya. Ada inspeksi juga ya. Ada inspeksi, ada istilah inspeksi dadakan, ada terencana dan sebagainya. Biar patroli memang terencana ya Pak. Misalnya patroli malam jam sekian sampai jam sekian. Saya pikir tidak masalah kok dikasih tahu mereka. Misalkan bahkan mereka harus tahu jadwal patroli gitu ya. Jadwal patroli akan berlangsung jam sekian sampai jam sekian biar efektif. Nanti ketika ada orang patroli itu mereka sudah siaga. Minimal artinya apa? Sikap mereka itu sudah terbiasa dengan patroli. Jadi mereka sudah siaga. Artinya kebiasa apalagi saya lihat Jepang itu luar biasa ya disiplinnya. Sikap siaga, sikap disiplin itu sudah terbentuk. Dan ini saya pikir perlu. Bukan berarti kita harus mencari kesalahan, kan tidak juga. Kita kan maksud patroli, maksud inspection itu untuk mencari improvement, untuk perbaikan tentu saja. Saya pikir tidak masalah ya Pak Sinobu, mereka dikasih tahu itu juga menarik tuh, boleh-boleh juga. Bukan berarti kan kita harus mencari kesalahan, bukan mencari apa namanya kelemahan mereka, tapi kita bagaimana mengimprove, salah satunya mengimprove ya kita komunikasi dengan mereka. Bahkan di beberapa tempat patrolnya itu memang komunikasi Pak, komunikasi dengan orang-orang. Ada istilah safety walk and talk gitu ya. Jadi kita diskusi dengan mereka apa mereka paham bahaya di sini apa saja, bagaimana kontrolnya. Itu malah sengaja diskusi. Bukan berarti kita harus mencari kesalahan enggak juga. Jadi kita Ya, diskusi dengan mereka, ya. karena yang saya lihat, Pak, yang saya perhatiin mengenai ada beberapa hal mengenai safety yang ada di Indonesia maupun di Jepang ini saling bertolak belakang. Seperti saya contoh tadi masalah patrol. Terus kedua, seandainya masalah adanya kecelakaan. Kalau di Indonesia banyak malah disembunyiin ya, Pak ya. Nah, sedangkan kita kalau di Jepang, Pak, dari perusahaan mana kalau sampai ada kecelakaan itu seluruh perusahaan yang ada di Jepang itu harus tahu. Karena apa? Biar tidak terjadi di kemudian hari lagi. Seperti Yes, itu. Pak. Betul, Pak. Ini memang harus improvement ya. Kita juga banyak ya tentang basic safety behavior gitu ya. Memang beberapa orang seperti itu, tapi di beberapa perusahaan yang apa sudah concern terhadap safety, mereka menerapkan juga safety, Pak. Insya Allah Media Tama ini salah satu pelopor juga untuk kebudayaan safety, Pak. Oke, Mungkin baik. mungkin itu dari Ya silakan Pak regulasi Shinobu. regulasinya sendiri. Apa diperkuat dengan regulasi yang baru kali ya Pak ya kalau kayak gitu ya. Kita harus melihat basicnya apa Pak. Saya pikir regulasi kita sudah bagus mumpuni. Kalau kita gali, kalau kita benar-benar mengikuti regulasi yang ada di Indonesia juga ini sudah bagus. Cuma yang mungkin perlu kita improve adalah komitmen kita melaksanakan regulasi tersebut. Oke baik Pak, terima kasih banyak Ya, Pak Dadang atas terima kasih penjelasannya. Pak Sinobu. Baik, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak Shinobu. Luar biasa ya, menarik. Lanjut lagi dari kolom Q&A nih Pak, dari Pak Roma Yudi. Bagaimana mengidentifikasi hazard yang bukan ditimbulkan oleh human error? Misalnya disebabkan oleh bencana alam. Apakah seorang K3 harus punya laporan dari instansi tertentu seperti BMKG atau BPS secara berkala? Nah ini bagaimana Pak Dadah? Silahkan Pak. Ya, menarik ya. Jadi memang ada juga natural disaster adalah natural hazard ya. Contoh misalkan kita kalau misalkan lokasinya di area-area yang berdekatan dengan Gunung Merapi, itu harus kita identifikasi, ya. Entah itu earthquake misalkan ya, gempa bumi,
Atau saya pernah berkunjung ke perusahaan itu berada di pinggir pantai ya, daerah Cilegon. Jadi mereka juga mengidentifikasi tsunami ya. Setelah mereka identifikasi adanya tsunami, mereka juga melakukan pelatihan, drill yang berhubungan dengan tsunami. Jadi menarik. Jadi setelah identifikasi hazard, risikonya dianalisa, lalu kontrolnya itu mereka lakukan. Salah satunya adalah drill menghadapi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan tsunami. Nah, betul Pak. Informasi bisa kita dapatkan dari siapa saja. Silahkan. Dari BPPD, dari cuaca, dari area sekitar, lingkungan, atau analisa-analisa ekspor. Tadi saya katakan, kalau misalkan kita berada di area jalur ring api misalkan yang ada gunung meletus dan sebagainya, silakan identifikasi. Saya tadi kasih contoh area yang berada di dekat pantai, misalkan Cilegon, Banten sana, itu mereka sudah mengidentifikasi adanya tsunami. Bahayanya artinya dari alam, gitu ya. Mereka juga melakukan tadi drill. Ini menarik. Ya silakan. Saya pikir informasi dari siapapun, dari government, dari pemerintah, dari sipil itu bisa. Baik, seperti itu ya Mas Pak Arief. Roma untuk jawabannya. Lanjut lagi, ini dari Pak Dita nih terkait dengan untuk standar matrik risiko pada HIRA. Ini mengacu kepada standar apa nih Pak? Oh iya, ini apa namanya, kita bisa menggunakan ISO ya. Kita ada ISO 31.000, ada ISO 31010 juga bisa digunakan. Atau kalau lebih berhubungan dengan safety proses juga ada HAZOF, juga silakan Bauti analisis, macam-macam banyak yang bisa kita menjadikan referensi. Bisa juga tadi ISO di 31.000 gitu ya, atau 31010. Itu mungkin bisa menjawab. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Dita. Lanjut lagi, ini dari Ibu Sandra. Apakah titik keberhasilan kita dalam melakukan identifikasi bahaya di tempat kerja cukup kita nilai dari tidak adanya kejadian yang fatality di perusahaan atau seperti apa nih, Pak? Silakan, Pak Dadang. Eh, Titik silang bisa dilihat ke performance gitu ya, safety di akhir. Saya sepakat kalau misalkan tidak ada kejadian fatality, proses identifikasi harus sempurna. Kita harus bisa mengidentifikasi berdasarkan divisi-divisi area-area yang ada di lokasi kerja kita. Saya sarankan tadi di awal menggunakan atau referensi kita adalah flow proses. Flow proses dari produksi. Flow proses dari sebuah divisi. Artinya apa? Jadi kalau kita mengikuti flow proses, tidak ada satu titik pun yang terlewati. Saya pikir itu sudah sukses kita mengidentifikasi. Tentu no injury, no fatality itu adalah hadiah yang harus kita dapatkan saat kita sudah melakukan identifikasi bahaya, sudah melakukan risiko assessment, sudah melakukan kontrol, dan kontrolnya itu dilaksanakan. Ya, jadi tidak hanya identifikasi, tidak hanya risk assessment, tapi kontrol pun dilakukan. Hadiahnya adalah no injury, zero accident. Oke, baik. Seperti itu ya, Bu Sandra untuk jawabannya. Nah, ini pertanyaan lagi dari Pak Immanuel. Nah, ini mengenai perbedaan nih Pak antara Hira, Hirak, dan Hira DC. Nah, ini gimana nih Pak? Saya pikir sama ya, cuma bahasanya berbeda-beda. Ada hirak, bahkan ada hirako di beberapa orang. Kenapa ada O-nya? O-nya itu opportunity, karena di ISO 45001 mengharuskan mengasesmen opportunity, tidak hanya risikonya. Bahasanya sama saja Pak, Hira, Hirako, Hiradese, apapun Hirak gitu ya. Itu hazard identification. Caranya juga berbeda-beda tadi ya. Ada yang dengan JSA, JSA juga itu mengidentifikasi bahaya gitu ya. Ini hanya istilah saja. Uh, di beberapa area ada yang masih hirak, ada hira DC gitu ya.
ada Hirako tadi saya sampaikan. Karena kenapa? Karena opportunity wajib juga dianalisa ya di ISO 45001. Mungkin itu sebagai informasi. Baik, seperti itu ya Pak Immanuel. Nah, ini pertanyaan lanjut lagi dari Pak Niko Wasesa nih sepertinya panjang, lebih enak diskusi sepertinya nih. Pak Niko boleh bisa di unmute Pak Niko untuk mic-nya. Boleh langsung disampaikan ke Pak Dadang. Silakan Pak Niko. Ya, selamat sore Pak Niko. Oke, Sore Pak sambil Niko. Pak Niko. Oke, mungkin sambil nunggu Pak Niko ini kita Oke. jawab dari Pak Agil dulu nih. Apakah ada indikator kinerja atau KPI yang digunakan untuk memonitor efektivitas pengendalian risikonya nih Pak dari Pak Agil? eh di manajemen review kita wajib menyampaikan hazard identification gitu ya. Jadi biasanya nih ya di beberapa tempat yang disampaikan adalah seberapa banyak hazard yang kita identifikasi. Itu salah satu indikatornya. Lalu setelah itu bagaimana risikonya? Kita lihat juga, oh ternyata tahun ini kita banyak risikonya di medium misalkan. Oke. Uh, Oke, kenapa ini seperti ini? Itu menjadi pertanyaan yang harus dievaluasi. Jadi indikatornya bisa banyak, semakin banyak semakin bagus identifikasi itu. Tapi nanti dilihat risikonya. Misalkan risikonya low itu ada berapa ribu, risiko medium ada berapa ribu dan sebagainya. Itu indikator pertama. Jadi kita melihat risikonya. Dan menjadi evaluasi tentu saja. Kenapa ini risikonya tuh high semua? Artinya plan kita ini berbahaya gitu kan? Bisa jadi pertanyaan di manajemen review. Buat saya, indikator KPI selanjutnya adalah status dari kontrol. Oke, saat ada kontrol tentu saja ada hal yang harus dilakukan oleh manajemen, ada hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kita lihat dari tahun ke tahun bisa menjadi KPI. Apakah masih banyak yang open, apakah masih banyak yang sudah close? Salah satu mungkin salah dua mungkin ya. Tadi satunya risikonya. Yang kedua adalah KPI dari kontrol itu. Bagaimana statusnya? Buat saya seperti itu. Tentu saja terakhir adalah seperti pertanyaan sebelumnya, KPI yang berhubungan dengan kecelakaan kerja. Apakah dengan kontrol yang sudah kita lakukan, apakah identifikasi yang sudah kita lakukan, tren kecelakaan kerja itu menurun, gitu ya. Tentu itu yang menjadi titik utama buat saya, Tarif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Agil untuk jawabannya. Oke, ini Pak Niko saya bacakan saja ya Pak. Bagaimana cara memastikan bahwa identifikasi hazard ini kita tidak Eh, bagaimana cara memastikan bahwa identifikasi hazard kita tidak bias atau terlewat karena terlalu terbiasa dengan kondisi kita sehari-hari. Misalkan di area kerja kita ada kabel gitu ya, kata Pak Niko. Mhm, Cuman karena mhm. kita udah sering ada kabel, jadi nggak menganggap itu sebagai hazard. Tapi kalau ada orang lain yang baru lihat, maka itu sebagai hazard. Nah ini gimana Pak untuk bisa menghindari hal-hal seperti ini dalam mengidentifikasi hazardnya gitu? Apa karena bisa karena biasa atau gimana gitu kan? Iya, tentu saja dari siapa Pak Niko ya tadi? Pak Niko ya. Ya, Pak Niko, tentu saja training ini penting Pak Niko. Training bagaimana karyawan itu aware terhadap bahaya yang ada di sekitar. Oke, setelah mereka aware, I see. Nah, setelah mereka lihat bagaimana mereka melihat mengidentifikasi di lingkungan sekitarnya, tentu saja harus ada fasilitas untuk melaporkan. Oke, jadi tidak hanya melihat saja nih, ya. Selanjutnya adalah I share, di share. Bahaya itu di share. Caranya banyaklah sekarang teknologi-teknologi ya, silakan. Entah itu dengan Google Form atau apapun itu ya, saya sebutkan nggak masalah ya. Contohnya seperti itu. Atau beberapa perusahaan sudah elit misalkan menggunakan SAP report misalkan. Setelah I see, I share, di share. Ya, I care. Jadi harus care, mereka harus care. Jadi eh,
memang kalau kita fokusnya di risiko, pasti ini Pak Niko ini fokusnya di risiko. Karena kabel berserakan, risikonya rendah. Padahal tidak, kita harus fokus di hazard. Hazard. Kabel berserakan itu hazard. Risikonya misalkan low, nggak masalah. Tetap harus di-record, harus dicatat. Karena biar orang aware. Sekarang permasalahannya, ketika kabel itu oke, risikonya low. Tapi suatu saat kabelnya itu kena air, kabelnya itu sobek, itu risikonya tinggi. Oke, hazardnya masih sama tadi, tapi risikonya akan berbeda, akan tinggi saat ada perubahan, gitu ya. Makanya ketika ada cerita nih menarik ya. Eh, Cerita ini mungkin populer ya di beberapa teman-teman K3. Saya melihat bahaya, tapi saya tidak melaporkannya, gitu ya. Lalu ketika berjalan beberapa saat, ada teman saya di belakang kecelakaan. Lalu saya menyesal, kenapa saya tidak melaporkannya? Nah itu, ketika melihat kabel, anggap itu bahaya, hazard, betul, record, sampaikan. Oke, saya pikir sekarang sudah canggih ya, bisa menggunakan barcode, cara melaporkan online, misalkan dan sebagainya. Biar nanti aware, semua orang aware, manajemen aware, kita di lapangan juga aware, semua orang aware. Karena ada perubahan, kabel seperti tadi bilang kabel itu bermasalah, kena air, itu akan berbeda cerita, gitu ya. Mungkin itu bisa menjawab Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Niko tadi juga sudah disampaikan terkait tools-toolsnya ya yang sudah disampaikan oleh Pak Dadan. Oke, baik, menarik ya. Dan pembahasan terkait dengan materi ini luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Aktif semua, sepertinya waktu yang tidak bisa menjawab dan mengcover semua pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Tapi tidak perlu khawatir, nanti kita akan adakan kembali materi-materi menarik lainnya dengan Pak Dadang tentunya ya. Baik, baik. Dan di di webinar ke depan ya Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum kita akhiri Bapak Ibu semuanya untuk webinar hari ini, kita sama-sama dengarkan dulu closing statement dari Pak Dadang terkait dengan materi kita hari ini. Silahkan Pak Dadang. Terima kasih Pak Arif. Hazard harus diidentifikasi, dianalisa risikonya agar kita terhindar dari dampaknya. No hazard, no risk. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dadang ya. No hazard, no risk ya Bapak Ibu semuanya. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Dadang bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya juga nanti bisa diimplementasikan ya di lingkungan kita dan juga di pekerjaan tentunya ya. Dan semoga apa yang sudah Pak Dadang sampaikan juga menjadi keberkahan khususnya untuk Pak Dadang juga ya Bapak Ibu Amin. semuanya. Baik, terima kasih Pak Dadang dan juga Bapak Ibu semuanya sudah hadir di webinar hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dadang nanti kita bisa langsung praktekkan ya dan kita akan jadwalkan kembali materi-materi menarik lainnya dengan Pak Dadang ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Pak Dadang. Akhir kata saya mengucapkan Terima wabillahi kasih. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Dadang. Sampai berjumpa di lain Terima kasih. kesempatan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.